Laga Timnas Indonesia kontra Filipina berlangsung di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Sabtu 21 Desember 2024. Kekalahan Timnas Indonesia dari Filipina di kandang sendiri itu tetap ada sumbangsih dari Muhammad Ferrari yang mendapatkan kartu merah. Imbas dari kartu merah Ferrari membuat skuad Garuda harus melawan Filipina hanya dengan 10 pemain. Tak sampai di situ saja. Timnas Indonesia juga mengalami nasib apes setelah Donitri Pamungkas dianggap melakukan handsball di dalam kotak penalti. Wasit Koji Takasaki tanpa ragu langsung menunjuk titik putih untuk Filipina. Sempat melakukan checking VR. Namun pada akhirnya, wasit Koji Takasaki tak memutuskan untuk melihat monitor VAR untuk melakukan cek lebih lanjut. Ia hanya berkoordinasi dengan wasit VAR yang bertugas tanpa cross-check sendiri secara lebih lanjut. Gol untuk kemenangan Filipina pun tercatat oleh Christensen di menit ke-63 melalui titik putih. Selepas laga, ada 5 fakta menarik yang tersaji mengenai pertandingan Timnas Indonesia kontra Filipina. Berikut 5 fakta selepas laga Timnas Indonesia versus Filipina yang perlu Anda ketahui. Kemenangan bersejarah Timnas Filipina di markas Timnas Indonesia. Timnas Filipina berhasil menang dengan skor 0-1 di babak pamungkas Grup B ASEAN Cup 2024, di mana pada beberapa pertemuan sebelumnya, Timnas Indonesia menjadi momok yang sangat menakutkan dan sulit untuk dikalahkan Filipina. Kekalahan dari Timnas Filipina memaksa Timnas Indonesia harus kembali turun ranking. Jika sebelumnya Timnas Indonesia berada di posisi 127 dunia, kini skuad asuhan Shin Tae-yong turun 3 strip ke posisi 130 dunia. Menurunnya ranking Timnas Indonesia tak terlepas dari poin 2,91 yang hilang imbas hasil kalah dari Filipina. Alhasil, perolehan poin Timnas Indonesia saat ini ada di angka 1130,5 poin. Kekalahan kontra Filipina membuat posisi Timnas Indonesia di papan klasemen turun dan gagal lolos ke babak semifinal ASEAN Cup 2024. Timnas Indonesia hanya mampu mengoleksi 4 poin buah hasil 2 kali kalah, 1 menang dan 1 kali imbang. Rekor unik Shin Tae-yong di ASEAN Cup pada 3 edisi keikutsertaannya. Seperti diketahui, Shin Tae-yong sudah mengikuti 3 kali edisi ASEAN Cup. Pada edisi pertamanya, Shin Tae-yong sukses antarkan Timnas Indonesia mencapai babak final. Pada keikutsertaan kedua, Shin Tae-yong hanya mampu antarkan Timnas Indonesia ke babak semifinal. Dan kini, di edisi ketiganya, Timnas Indonesia gagal diloloskan Shin Tae-yong dari fase grup. Gelaran ASEAN Cup 2024 kali ini juga menegaskan jika lini depan, Timnas Indonesia masih belum menemui titik terang di tengah krisis yang dialaminya. Sepanjang gelaran ASEAN Cup 2024, untuk pertama kalinya, lini depan Timnas Indonesia gagal menyarangkan 1 gol pun ke gawang lawan. Krisis penyerang tajam di skuad Garuda masih menjadi pekerjaan Shin Tae-yong untuk masa yang akan datang. Kegagalan Timnas Indonesia melaju ke babak semifinal ASEAN Cup 2024 adalah kegagalan target pencapaian skuad Garuda. Timnas Indonesia sejatinya ditargetkan dalam ajang ASEAN Cup tahun ini lolos ke partai final. Karena Shin Tae-yong hanya membawa skuad Garuda muda di ajang ini, sekaligus skuad ini juga yang nantinya akan diproyeksikan untuk SEA Games tahun depan. Itulah berita kali ini pemirsa. Sebelum kita berpisah, alangkah baiknya jika kalian like videonya dan tulis juga komentar kalian ya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Football Populer agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami.